Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi ya, tentunya sama-sama belajar. Ini tentang bagaimana cara menggunakan Turnitin untuk cek plagiasi. Yang pertama kita masuk dulu ke situs Turnitinnya ya, itu yang di atas www.turnitin.com. Nah, bagi yang belum punya akun, silahkan buat dulu akunnya. Nah, ini ada pilihannya, ada student, ada teaching assistant, ada instruktur ya. Nah, ini saya berarti sebagai instruktur ya. Nah, jadi karena saya sudah punya akun, ini khususnya dibuatkan oleh kampus ya. Ini saya login supaya cepat itu menggunakan Google saja. Jadi menggunakan email Unima. Ini Google Chrome saya ini sudah saya login dengan email kampus saya yaitu Unima. Nah, ini dia otomatis masuk ya, tidak lagi minta sandi dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada beberapa kelas. Ini sebenarnya yang sudah terkoneksi ke saya pikir ini ke LMS atau ke portal akademik ya. Karena di sini ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan semester ini ya. Nah, ini yang sudah saya buat ya. Jurnal paradigma. Nah, jadi saya sudah buat kelas. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu cara buat kelas, klik sebelah kanan itu ada add kelas ya. Nah, kemudian ini ada settingnya, kelas setting itu pilih saja. Ini yang di atas itu standar, kemudian nama kelasnya itu silahkan dibuat sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya tadi kan jurnal paradigma ya. Nah, misalnya ini kelas mahasiswa ya. Ini dengan asumsi nanti mahasiswa bisa mengakses Turnitin ini menggunakan enrollment key yang kita buat ini ya. Nah, ini subjeknya silahkan dipilih mau yang mana, misalnya science ya, general. Nah, kalau ini boleh ya dibuat diklik aja semua, graduate, undergraduate, postgraduate. Nah, di bagian ini silahkan dipilih, diatur sendiri ini berakhirnya kapan begitu ya, sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian klik submit. Nah, karena saya sudah punya, saya tidak lanjutkan ke proses submitnya, saya langsung masuk di jurnal paradigma yang sudah saya buat sebelumnya ya. Klik. Nah, kemudian di bagian ini sebenarnya kita masih bisa melakukan pengaturan ya. Misal di more action, edit setting. Ada tadi sebenarnya di bagian membuat kelas itu setelah disubmit itu kita harus, biasanya sih sudah no repository juga ya. Jadi kliknya itu no repository. Kalau standar itu nanti dia akan tersimpan dan untuk berikutnya dia akan terbaca ya. Nah, supaya tidak terbaca, ambil no repository. Nah, kalau option ini sudah biarkan saja. Ini pengaturannya sudah standar ya. Kita biarkan. Nah, ini sebenarnya yang akan kita isi di bagian setelah submit tadi ya. Nah, ini juga bisa diubah di sini. Kemudian kita coba submit apakah itu artikel yang ingin kita cek plagiasi misalnya ya, artikel. Nah, ini first name, last name ini kita sesuaikan dengan artikelnya ya. Nah, ini saya punya satu artikel yang sudah saya download di jurnal paradigma ya, jurnal yang saya kelola itu ada jurnal yang baru disubmit. Saya sudah download. Nah, ini ya. Nah, ini artikel ini karena mereka sudah sesuaikan template, saya hapus dulu bagian atasnya karena nanti akan terbaca similitarinya ya, similitarinya akan terbaca nanti. Nah, kita save dulu filenya yang sudah saya hapus tadi, bagian headernya saya tambahkan 2 ya. Kemudian nah, kita ambil lagi yang tadi ya.
kita blok dulu ya, kita blok judulnya supaya bisa kita pastikan. Nah, nanti di verse name-nya ini akan muncul nanti ya pada waktu kita download PDF hasil dari cek plagiasi ini. Nah, supaya ada nama kita di sana, boleh sebenarnya kita tulis di sana, misalnya nama saya Romi Mesra. Atau kalau disesuaikan dengan artikelnya juga boleh ya. Nah, ini juga di sini judul sudah kita pastikan. Kemudian kita choose filenya di komputer kita yang tersimpan di komputer. Jadi soal nama tadi itu terserah ya. Apakah itu supaya tahu itu dari kita yang melakukan cek Turnitin, nah boleh nama kita, atau kalau mau menggunakan nama author ya di artikel juga boleh. Nah, ini sudah kita pilih, kemudian kita upload ya. Nah, untuk proses upload ini memang bermacam-macam ya, waktunya beberapa lamanya ya, kadang ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, untuk jenis filenya saya sudah coba, PDF bisa, Word bisa, namun lebih cepat PDF ya saya rasa. Nah, tidak tahu ya apakah itu ada hubungan dengan koneksi atau koneksi internet saya atau bagaimana ya. Nah, ini data-data packnya, jumlahnya, Wordnya ya, kita confirm. Oke, ini sudah. Kemudian kita go to assignment inbox ya, kita masuk ke sini, kita klik. Nah, di sini kan kalau yang lain sudah ada ya, terlihat ada 14%, ada 39%. Yang baru kita submit tadi, upload tadi ya, itu belum ya, kita tunggu dulu. Nah, sambil menunggu ini saya jelaskan sedikit arti warna Turnitin ini ya, kan ada di sana nanti warna-warna yang ada di teks itu ya, atau juga di keterangan ada warna hijau, ada biru ya, kuning, merah. Nah, kita coba klik saja ini salah satu ya. Saya pikir mungkin ada penjelasannya. Sebenarnya lebih bagus itu di situs Turnitin ya. Ini yang biru ya 0%, hijau 6%, kuning 43%, orange 58%, dan yang paling bahaya itu kan yang merah ya. Nah, ini juga di atas ada keterangannya. Oke, untuk mengecek hasilnya kita reload saja. Kita anggap sudah menunggu cukup lama ya. Di reload kita ingin lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada ya 14%. Berarti kan cukup itu ya, kalau simulatorinya cuma 14%, minimal ya kalau bisa 30% ke bawah ya. Nah, ini kita klik ya, kita klik yang hasilnya tadi. Nah, ini dia, ini kan sudah ada ya, yang hijau ya, yang merah, yang biru. Nah, ini sudah ada semua. Nah, untuk keterangan itu kita bisa lihat yang di sebelah kanan ini nanti ya. Sebentar, saya mau cek dulu sampai ke bawah. Nah, ini klik, ini yang sebelah kanan ada yang ini ya, 15 tadi ya, 15% hasil plagiasinya, militarinya. Nah, ini sudah ada keterangannya ya. Nah, kita download, kita ambil current view. Untuk ke download PDF, karena kan umumnya diminta ya, apakah itu oleh pengelola jurnal, apakah oleh pihak kampus, itu diminta hasil Turnitin itu. Nah, ini yang akan kita kirimkan. Nah, ini ya, setelah kita buka sudah ada semua. Ini keterangannya. Nah, ini yang tadi 15% ya. Nah, military index-nya ini sudah boleh sebenarnya ya, tinggal lagi menyesuaikan dengan template, misalnya daftar pustakanya harus 10 tahun terakhir misalnya, atau misalnya di bagian-bagian lain ya, apakah itu bagian latar belakang atau di bagian mendelainya begitu ya, kita tinggal cek yang itu. Jadi itu teman-teman, meskipun memang agak panjang ya penjelasannya, tapi saya harapkan seperti saya juga mempelajarinya dari YouTube,
Saya mengikutinya pelan-pelan ya, saya ikuti alur demi alurnya sampai selesai, sehingga saya juga bisa. Jadi saya berharap teman-teman juga melakukan hal yang sama, jangan di skip-skip ya, karena kalau di skip takutnya nanti ada langkah-langkah yang terlewati ya. Nah, jadi semoga teman-teman juga bisa mengikuti cara ini, sehingga kita semua bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan Turnitin ini untuk cek plagiasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Intinya kita sama-sama belajar ya, saling berdiskusi. Kalau ada langkah-langkah saya yang salah, nanti teman-teman yang tambahkan, yang koreksi. Nah, kalau ada yang bertanya, nanti sejauh pengetahuan saya juga akan saya coba jelaskan. Kemudian jangan lupa di like juga, share ke teman-teman yang lain yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang mau mensupport channel ini dengan cara subscribe, sehingga channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih ya semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.